Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat Jamaah Muhammadiyah Aisyah Kabupaten Tegal, wabil khusus Jamaah Aisyah Muhammadiyah PCM Adiwerna, yang saya hormati seluruh pimpinan, unsur pimpinan dan pembantu pimpinan PDM Muhammadiyah Tegal, Ustadz Agung dan seluruh jajarannya, termasuk tentu saja Majelis Tablik yang menjadi penyelenggara acara kita hari ini, Hari Bermuhammadiyah, sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Yang saya hormati tuan rumah PCM Adiwerna, Pak Haji Dasori beserta Mudir Pesantren Muhammadiyah Zainab Maskur. Yang saya hormati seluruh tamu-tamu undangan dari Jakarta, dari seluruh wilayah yang mohon maaf tidak sebutkan satu persatu. Ada Pak Derajat, ada Pak Rifai tadi disebut, serta keluarga, juga donatur-donatur dari wilayah Tegal sini. Tentu saja banyak, mudah-mudahan semua amalnya, semua sumbangsihnya, semua wakafnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, diberkahi hartanya, diberkahi keluarganya, diberkahi seluruh amal ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, warga Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah yang mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur hari ini 29 Rajab 1447 atau bertepatan dengan 18 Januari 2026, kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat kita beribadah, nikmat bersilaturahim, nikmat kita dapat menyaksikan putra dan putri kita yang barusan tadi diwisuda telah menghatamkan hafalan Qur'annya 30 juz. Kita beri apresiasi dan aplaus buat anak-anak kita. Juga buat ayah bunda yang hari ini pagi tadi anak-anaknya semua diwisuda. Mudah-mudahan anak-anaknya menjadi qurrata a'yun, amin. Anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, amin. Alim dan alimah, mujahid dan mujahidah, mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan menjadi asbab orang tuanya masuk ke dalam surga dan mendapatkan cahaya serta mahkota di dalam surga yang terbaik dan terindah dari Allah Azza wa Jal, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya sangat senang bisa kembali bersilaturahim dengan warga Persyarikatan Muhammadiyah, terutama Kabupaten Tegal. Walaupun sudah berganti pimpinan, dulu yang biasa komunikasi dengan saya Pak Arif, Pak Haji Arif ada ya? Pak Haji Arif ini udah makin sepuh ini. Saya melihat beliau ini sosoknya mirip seperti Ustadz Samsul Hidayat ya.
Majelis Tablik Jogja. Kemudian juga sempat saya nginap tidur di rumah beliau, alhamdulillah. Tapi yang di Jogja belum pernah. Tidak tahu kapan mau diajak ke sana. Juga ada Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, semalam ikut menjamu kami, ngobrol santai dan juga makan malam di Cafe Surya. Alhamdulillah, saya sangat senang dan banyak sekali prestasi-prestasi, kemajuan-kemajuan yang ada di PDM Tegal ini, amal usahanya, pendidikannya, pondok pesantrennya, kesehatannya semakin berkembang pesat dan mudah-mudahan menjadi salah satu PDM yang terkaya di Pulau Jawa, kalau tidak di seluruh Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan. Ya. Karena bermuhammadiyah ini harus bergembira. Hari bermuhammadiyah itu hari kita bergembira, fastabiqul khairat. Ya, kita wabidzalika falyafrahu. Ya, hendaknya kita ini bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Bergembira kenapa? Bukan karena kita menghitung-hitung amal ibadah kita. Enggak boleh kita ngitung-hitung amal. Amal kita itu sudah dihitung, dicatat sama malaikat. Sudah. Kita merem aja. Ya. Enggak usah melihat, jangan kayak tukang bubur naik haji. Semua amalnya dicatat di buku, kemudian ditunjukin ke orang-orang, sombong. Kalau kita sudah beramal, sudah sholat, sudah berzakat, sudah bersedekah, ngasih ini, ngasih itu, sudah. Kita serahkan semua kepada Allah. Allah yang akan membalasnya. Dan Allah ketika membalas amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu dengan ikhlas, tanpa pamrih, itu balasannya jauh lebih dari apa yang kita bayangkan. Jauh lebih bahkan dari apa yang digambarkan dalam Al-Quran. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu 700 kali lipat itu hanya gambaran minimal. Balasan Allah pasti jauh lebih baik, jauh lebih mulia. Kenapa? Karena Allah senang mencintai hambanya yang mengagungkan dan memuliakan al-Islam. Ketika kita memberi hadiah kepada anak-anak santri, ketika kita memberikan wakaf tanah, kita berikan bangunan ini dan itu hakikatnya kita sedang memuliakan agama Allah. Bukan memuliakan Muhammadiyah, bukan. Muhammadiyah itu cuma sarana, Pak. Muhammadiyah itu cuma alat. Muhammadiyah cuma wadah tempat kita beramal. Kalau nggak ada wadahnya, kita nitip ke siapa? Nggak bisa. Kita memuliakan Islam ini, kita mengagungkan agama Allah ini, kita mensiarkan dakwah Islam ini. Inilah inti daripada seluruh gerakan dan amal kita dalam bermuhammadiyah. Sebab ketika Allah turunkan risalah, Innad dina indallahil Islam, sungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah al-Islam. Dan Allah telah sempurnakan al-Islam itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah jadikan hari diumumkannya kesempurnaan Islam ini menjadi hari yang sangat istimewa, yang dipersaksikan di hadapan seluruh malaikat dan seluruh makhluknya,
Dan itu menjadi festival terbesar umat Islam di seluruh dunia ketika mereka jamaah haji berkumpul di Padang Arafah. Ya. Itu pengumuman Islam sebagai agama yang Allah ridhoi. Agama yang sempurna. Sistem kehidupan yang paripurna. Kita bangga, kita bersyukur kepada Allah menjadi bagian dari Al-Islam ini. Menjadi hamba Allah yang dipilih untuk memuliakan agama ini. Maka semakin kita muliakan agama Allah, semakin derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin memimpikan dan membayangkan, oh enggak mungkin kita bisa meraih kesempatan atau derajat yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi. Mereka bertemu dengan Rasul, mereka mencium bau badannya Rasul, mereka melihat bagaimana Rasulullah tertawa, Rasulullah menangis, Rasulullah bermunajat. Sahabat itu bersamai Nabi dalam suka dan dukanya, dalam perjuangannya. Mereka korbankan harta dan nyawanya di jalan Allah. Mereka punya keistimewaan itu, tapi apakah mungkin kita bisa seperti itu? Bisa. Contoh-contoh yang sudah disampaikan tadi itu harus menjadi teladan bagi kita. Bahwa memuliakan agama Islam ini bukan hanya tugasnya para sahabat Nabi saja. Tapi kita semua yang hidup hari ini, hidup di zaman ini dan terutama di akhir zaman, ya, ketika muncul banyak fitnah, ketika beriman itu tantangannya jauh lebih berat dan lebih besar. Nabi menggambarkan kalau kita beriman di era akhir zaman ini seperti kita memegang bara api. Iman inilah adalah modal harta kita yang paling berharga. Iman inilah yang menjadi energi yang menggerakkan seluruh roda kehidupan umat Islam ini agar kita menjadi hamba-hamba Allah. Ketika kita nanti menghadap Allah, tidak ada yang kita bawa yang bisa kita banggakan. Semua jabatan kita tanggalkan, semua harta kita tinggalkan. Semua keluarga anak kita tinggalkan. Kita hanya datang menghadap Allah seorang diri. Apa yang kita bawa? Amal. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika kita nanti menghadap Allah, tidak berguna lagi harta dan anak-anak kita. Harta terbaik adalah harta yang kita investasikan di jalan Allah. Anak yang terbaik adalah anak yang ketika dia mau sujud kepada Allah. Orang tua jangan bangga anaknya mendapatkan nilai tertinggi. Tidak bangga anaknya bisa kuliah di perguruan favorit atau di perkuliahan fakultas yang menjadi incaran banyak orang. Anak yang terbaik itu kalau dia bisa menjaga sholatnya. Ketika dia mau bersujud kepada Allah, ini harta kita. Ini harta yang paling berharga. Maka didiklah anak-anak kita untuk menjadi orang yang mengenal Allah. Didiklah anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Bisa mendoakan kedua orang tuanya. Bisa mengabdikan dirinya dan hidupnya untuk agama Allah Azza wa Jalla. Bisa menjadi penerus kita semua. Ini yang menjadi pengurus-pengurus
ketua majelis, ketua cabang, ketua daerah, kita semua akan mati meninggalkan dunia ini. Siapa yang akan meneruskan? Jamaah dan jam'iyah kita seperti yang tadi disampaikan. Merekalah anak-anak kita. Merekalah kadar-kadar muda yang harus kita perhatikan. Kita curahkan kasih sayang kita. Muhammadiyah tidak bangga banyak kadar-kadarnya yang jadi menteri. Ya. Tapi Muhammadiyah akan bangga kalau kader-kadernya yang diberikan amanah dalam pemerintahan dan menjadi penyelenggara negara, kalau mereka bisa mewujudkan akhlak dan moral dalam kepemimpinan yang menjadi amanah buat mereka saat ini. Ya. Alhamdulillah, ya, kita banyak mendapatkan karunia nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Diberikan amanah oleh Presiden, dipercaya untuk mengurusi banyak hal di negara ini. Ya. Amanah itu bukan sebuah penghormatan, tapi dia adalah taklif, tanggung jawab. Amanah itu bukan gengsi dan prestis buat persyarikatan. Ya. Tapi amanah ketika kita dipercaya untuk menjadi pemimpin, ketika dipercaya untuk membantu presiden, itu adalah tanggung jawab yang sangat berat. Tanggung jawab yang harus kita buktikan bahwa selama ini kita dididik, digembleng, dikader di Persyarikatan Muhammadiyah membawa nilai-nilai dakwah, mengusung amar ma'ruf dan nahi mungkar, tegas terhadap kezaliman dan ketidakadilan, berkasih sayang kepada fakir miskin, spirit teologi al-ma'un kita, ya, itu harus dibawa ketika orang-orang Muhammadiyah, kader Muhammadiyah dipercaya untuk memimpin, dipercaya untuk menjadi bagian dari penyelenggara negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, karena temanya adalah Hari Bermuhammadiyah, ya, menyambut bulan suci Ramadan. Saya ingin kita merenung sejenak, ya, merefleksikan makna. Kemarin beberapa waktu lalu kita baru saja memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak lama lagi juga kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka ini menjadi sebuah keprihatinan kita, ya. Bermuhammadiyah ini menjadikan kita ini muslim yang peka terhadap lingkungan sosial kita. Bermuhammadiyah itu menjadikan ibadah kita itu bukan ibadah untuk kesenangan batin pribadi kita. Tapi di Muhammadiyah itu ibadah, ritual itu harus menyentuh aspek sosial, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan umat, bahkan sampai kepada bagaimana kita menciptakan bukan hanya kesalehan individu, tapi juga kesalehan sosial dan kesalehan publik. Nah, maka mari kita persiapkan bulan Ramadan ini,
Kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah atau tempat untuk kita menggembleng ya, pendidikan ruhani dan pendidikan moral kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, ini pertanyaan yang jawabannya cukup di hati kita saja. Ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, ini kan umat Islam di Indonesia ini kan mayoritas ya. Ya. Kalau bulan puasa, insya Allah ramai orang yang datang ke masjid. Syiar salat tarawihnya Masya Allah luar biasa. Dan mayoritas umat Islam juga saya kira kalau tidak 90% ya 80 lebih 50% itu ya puasa. Ya. Tapi kita bertanya dalam hati kita, mengapa umat Islam baik di Indonesia maupun di tingkat level dunia, kita ini menjalani pendidikan setiap tahun sekali, ya karantina. Ramadan itu bagi saya seperti karantina spiritual. Ya, kita dididik oleh Allah secara massal. Ya, mulai puasa semua dimulai pada tanggal yang sama. Ya kan? Tanggal 1 Ramadan maksud saya. Ya. 1 Ramadannya nanti apakah 18 atau 19 ya itu urusan nanti. Ya kan? Tapi yang penting umat Islam ini mulainya jelas tanggalnya 1 Ramadan. Ya. Tiap tahun kita lakukan puasa ini. Tiap tahun kita ikut karantina madrasah Ramadan ini. Tapi pertanyaannya, mengapa masih banyak di tengah-tengah kita ini kita masih mengalami apa? Krisis. Krisis yang paling besar dalam tubuh umat Islam ini adalah krisis kepemimpinan dan keteladanan. Ya. Krisis kepemimpinan dan keteladanan ini bahkan disinggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi menyebutnya apa? Menyebutnya dalam satu hadis yang sahih, la tanqudanna ural islami urwatan urwatan. Simpul-simpul agama Islam ini itu akan runtuh, akan berguguran satu demi satu. Ya, ini sunnatullah ini. Nabi menyampaikan ini untuk apa? Peringatan kepada kita. Hati-hati. Kalian umat Islam harus jaga simpul-simpul Islam ini. Kalian warga Muhammadiyah harus jaga simpul-simpul Islam ini. Ya. Bermuhammadiyah itu artinya kita berikhtiar yang terbaik bagaimana kita bisa menjalankan Islam ini dengan sebaik-baiknya, ya, menjalankan Islam ini dengan kafah, menjalankan Islam ini agar menjadi rujukan ya, bagi seluruh umat manusia dalam memperbaiki kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Nabi mengingatkan, apa krisis yang paling berbahaya bagi umat Islam? Ini berlaku buat siapa saja, berlaku di zaman dulu dan di akhir zaman. Yaitu Nabi menyatakan apa? Fa'awwaluhunna naqdan al-hukmu. Simpul Islam yang pertama yang akan
rusak dan akan gugur adalah kekuasaan, kepemimpinan, keteladanan daripada pemimpin. Jadi itu bagian dari simpul Islam itu. Simpul Islam yang paling besar itulah yang pertama akan runtuh. Itulah yang akan jatuh lebih dahulu. Yaitu apa? Kepemimpinan, kekuasaan, keteladanan ketika pemimpin yang muslim, ketika orang-orang yang menyelenggarakan negara, menjalankan kekuasaan dan kepemimpinan di tengah umat itu tidak dengan amanah, tidak dengan tanggung jawab moral, bahkan dia mengkhianati Allah dan Rasulnya serta mengkhianati orang-orang yang beriman, maka disitulah musibah krisis yang pertama dan paling besar yang dihadapi oleh umat Islam. Bapak Ibu dirahmati Allah, saya berpikir begini, ini umat Islam ini banyak, umat Islam itu negara-negara Islam juga bukannya miskin. Banyak negara Islam yang kaya-kaya, bahkan yang kita anggap miskin, sebenarnya negaranya kaya. Sudan, contoh ya. Kita mungkin memandang Sudan itu miskin. Rakyatnya banyak kelaparan, tapi sebenarnya Sudan ini negara dengan sumber daya kekayaan alam yang kaya seperti Indonesia. Somalia, ya, yang sering kita dengar berita-berita di media internasional itu ditampilkan di film-film Hollywood, itu kerjanya bajak laut, seolah-olah miskin, seolah-olah teroris. Padahal Somalia ini juga negara yang cukup kaya dengan kekayaan alam. Yaman yang ribut terus, itu sebenarnya juga banyak kekayaan alam. Kenapa? Bahkan seperti Indonesia, ya kekayaan alamnya melimpah luar biasa, tetapi ya mohon maaf, ya angka kemiskinan di Republik kita ini itu terbesar kedua di dunia setelah Zimbabwe. 60%. Ya suka nggak suka. Ya. Kita jangan ambil yang enak-enaknya. Oh enggak, angka kemiskinan kita cuma 14% Pak Ustadz. Itu menurut kita. Tapi kalau menurut standar hidup internasional, ya masih banyak warga kita ini yang belum taraf sejahtera. Yang di bawah sejahtera itu 60%. Nah, ini sebagai masukan, sebagai kritik juga kepada pemimpin kita, ya mungkin beliau dibisikin oleh pembantunya salah itu. Dibilang Indonesia ini bangsa yang paling bahagia di dunia. Pernah dengar itu ya, pidatonya ya. Ya kalau kita mengkritik ini kan bukan karena benci. Ketika kita meluruskan itu karena sebenarnya kita itu cinta. Ya, jangan pemimpin ini dikasih informasi-informasi yang menyesatkan, lalu meninabobokan, ya seolah-olah Indonesia ini sedang baik-baik saja, enggak. Ya, kita sampaikan apa adanya, ya kita sampaikan secara objektif, dan enggak perlu kita mengkritik, kita itu mencaci, memaki-maki, enggak, jangan. Ya, jangan kayak di media sosial, orang kalau enggak suka pemerintah, wah udah ampun-ampun, udah dibully, dikritik habis itu, ya. Bahkan hinaan dan celaannya itu sudah ke arah fisik, nggak boleh yang begitu gitu ya.
Ketika kita menyampaikan kritik ini, sebagaimana sikap pimpinan pusat Muhammadiyah, kalau ada hal-hal yang tidak pas, ya kita sampaikan, itu tidak pas. Data misalnya tentang bangsa Indonesia ini paling bahagia di dunia, itu sebenarnya ya kalau dibaca datanya secara utuh tidak seperti itu. Ya. Bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi itu indikatornya sangat rendah di Indonesia. Ya. Kemudian pendidikan dan kesehatan juga sangat rendah. Cuma yang tinggi itu adalah ya sehingga dapat nilai akumulasinya tinggi Indonesia ini itu dalam hal apa? Ya dalam hal orang Indonesia itu nggak neko-neko. Ya, kalau dia ada kesulitan masih punya apa? Masih punya keluarga. Keluarga besarnya bantu. Keluarga dekatnya bantu, keluarga jauhnya bantu. Nah itu hebatnya orang Indonesia. Ya, guyupnya itu Masya Allah. Ya. Maka nggak begitu terasa orang walaupun susah, walaupun cari makan susah, cari kerja susah, orang tetap bisa bahagia. Orang masih tetap bisa tersenyum. Padahal kalau kondisi seperti ini di negara lain, di negeri lain, itu orang sudah turun ke jalan demo itu. Tapi alhamdulillah orang Indonesia memang penyabar. Alhamdulillah. Nah, kita ini mengalami krisis kepemimpinan. Krisis kekuasaan, ya, krisis keteladanan. Yang kata Nabi SAW itu adalah simpul Islam yang pertama yang akan runtuh. Ya. Baru kemudian yang kedua, yang terakhir, wa akhiruhunna naqdan as-salah. Simpul Islam yang terakhir, benteng Islam terakhir yang akan runtuh itu adalah sholat. Kenapa demikian jamaah yang dirahmati Allah? Ya. Kita melihat umat ini terombang-ambing. Ya. Indonesia kaya, tapi yang menguasai kekayaannya bukan kita, bukan negara yang menguasai. Hanya segelintir orang. Ya. Inilah yang menjadi penyakit puluhan tahun Indonesia ini. Dia jual, ekspor barang-barang mentah kekayaan alam dari perut bumi Indonesia. Setelah dijual, dapat uang, uangnya tidak masuk ke Indonesia tapi ditaruh di luar negeri. Ini masalah. Kita punya banyak sekali jenis kekayaan alam di perut bumi Indonesia. Tapi kita jual mentah dengan harga murah. Setelah itu diolah oleh orang lain, oleh bangsa lain, oleh negara lain. Lalu kemudian dia jadi produk, jadi komoditas, diekspor lagi ke Indonesia, kita beli dengan harga yang mahal. Kita menghasilkan minyak bumi, tapi kita ekspor minyak mentahnya. Orang yang punya kilang minyaknya, kilang minyak yang terbesar itu ada di Singapura. Minyak kita diekspor ke Singapura, diolah di Singapura, lalu kemudian jadi Pertamax, jadi apa lagi itu? Jadi turbo macam-macam dengan berbagai macam merek SPBU asing itu kita ambil lagi impor dari Singapura dengan harga yang mahal. Jadi bangsa kita ini dibodohi terus. Bangsa kita yang kaya ini gak sadar akan kekuatannya. Kenapa? Ya, karena ibarat tubuh, ya, umat Islam ini kan seperti tubuh ya. Tubuh ini manusia itu ada apa Pak? Ada kepala, oke? Ada badan, betul? Ada tangan,
Betul? Adakah? Ada kaki. Ibarat tubuh umat Islam ini di seluruh dunia sekarang, dia hidup tapi tanpa kepala dan tanpa tangan. Kira-kira bisa nggak manusia hidup nggak ada kepala, nggak ada tangannya? Hah? Ada? Kepalanya mungkin masih ada, nempel. Tapi matanya ditutup, diikat, otaknya dikosongin. Kira-kira bisa mikir apa tidak? Kepala itu adalah pemimpin. Kepala itu adalah presiden. Kepala tubuh umat Islam itu adalah gubernur. Itu adalah wali kota. Itu adalah pemimpin baik formal maupun informal. Ketika umat Islam ini kepalanya ada tetapi mata kita diikat, isi otak kita dikosongkan dan dirusak oleh bangsa lain, maka yang terjadi adalah kita punya pemimpin tapi pemimpin kita tidak punya visi dan tidak punya komitmen untuk mensejahterakan rakyat bangsa negara kita. Yang kedua, umat Islam ini punya tubuh tapi nggak punya tangan. Tangannya kalau nggak diamputasi, ya diborgol, tahu diborgol? Tangannya diikat ke belakang. Apa yang mau dilakukan? Ya. Kita punya tubuh ini harus kita bergerak, kita harus bekerja, kita harus mencari nafkah, tapi otak kepala kita kosong, tangan kita dibelenggu. Apa yang bisa dilakukan oleh kita, Pak? Umat ini tidak bisa berdaya. Umat Islam ini tidak bisa mengembangkan kreativitasnya, tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai khalifah di atas muka bumi dengan baik. Kenapa? Karena kepala dan tangan kita. Ya, kalau tangan biasanya itu diasosiasikan dengan apa? Kekuasaan. Makanya ada hadis Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Hal pertama yang diminta oleh Nabi, kalau kita melihat kemungkaran di depan mata kita, maka apa kata Rasul? Ubahlah, cegahlah kemungkaran itu dengan tangan kamu. Kalau tangan umat Islam dibelenggu, tangan kita tidak berdaya, tangan kita tidak bisa berfungsi dengan baik, maka kita sudah kehilangan fungsi kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Makanya musuh Islam ini tahu, Pak, sadar untuk membuat umat Islam ini lemah, tidak berdaya, ya, hidup segan mati tak mau. Apa yang dilakukan? Mereka akan merusak dan menghancurkan kepemimpinan umat Islam. Yang kedua, mereka akan potong akses umat Islam ini untuk memiliki sumber daya yang baik. Tangan kita dibelenggu. Ya. Maka kondisi seperti ini kita harus bangkit. Kita harus melawan. Bagaimana cara melawan kita? Gak bisa sendiri-sendiri. Cara melawan ketidakadilan global itu harus berjamaah. Maka disinilah pentingnya berjamaah, pentingnya kita bersatu, pentingnya kita bergerak bersama, saling nasihat menasehati, saling tawasau bis sabar, tawasau bil haq, tawasau bis sabar, saling menghidupkan, ya, gerakan ekonomi kita, pendidikan kita, gerakan dakwah tabligh kita, ya, menghidupkan, semua harus kita hidupkan. Masjid kita harus hidupkan, tadi sudah dipesankan. Database warga Muhammadiyah di Kabupaten Tegal ini kita harus punya database-nya, Pak. Insya, ini yang datang kemari ini jangan cuma datang, ya, terus duduk terima snack. Betul? Iya.
Sudah ngopi semua ini? Sudah? Nah, itu duduk datang itu jangan cuma duduk datang aja. Atau terima makanan, snack, enggak. Harus didata ini. Warga kita harus didata, Pak. Ya. Majelis, apa yang bagian data di sini? Hah? Majelis pemberdayaan, apa namanya, LPCR itu ya? Itu harus mendata warga ini. Ya. Orang tua yang datang, pekerjaannya apa, profesinya. Ya. Kemampuan ekonominya seberapa, anaknya sekolah di mana. Ya. Apa masalah keluhan-keluhan yang ada di dalam keluarga itu, ini kita harus tahu. Ya, jangan kalah sama apa? Sama Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan itu pinter itu, punya data banyak itu tentang apa? Check up. Ya. Semalam saya ngobrol sama direktur rumah sakit. Ya. General check up di Indonesia ini kan sekarang digratiskan ya, supaya rakyat berbondong-bondong untuk apa? Check up kesehatan. Ya, kalau saya agak ngeri-ngeri sedap kalau check up itu. Karena kalau tahu ada asam urat, ya nggak mau makan sate Tegal saya. Tapi karena saya sudah tahu penangkalnya, saya makan aja yang banyak. Nggak apa-apa, habis itu saya makan obatnya. Ya. Saya minum obatnya. Ya. Jadi check up ini kenapa digratiskan? Supaya negara itu punya database. Ini rakyat kita ini penyakitnya apa aja. Ya. Kalau sudah bisa dipetakan, berapa persen penduduk yang asam urat, berapa persen penduduk yang diabetes, ya, berapa persen penduduk yang punya masalah jantung, berapa persen penduduk yang punya masalah penyakit dalam, ya, berapa persen penduduk yang punya masalah ginjal, berapa persen yang penduduk yang masalah paru-paru, itu kan enak Pak. Ya. Enaknya gimana? Ya tinggal calling-calling sama pengusaha farmasi, obat-obatan, ya, calling-calling sama apa rumah sakit supaya menyiapkan kebutuhan itu kan. Nah, Muhammadiyah jangan kalah pinter. Muhammadiyah ini harus lebih pinter daripada negara. Kita harus punya pemetaan data anggota kita, masalah ekonominya apa, masalah sosialnya apa, masalah pendidikannya bagaimana, masalah kesehatannya seperti apa. Kita harus punya data itu. Sebab sekarang data itu mahal. Ya. Data kita, jumlah penduduk kita, datanya itu selalu diminta. Kita mau daftar ini minta data. Kita mau beli apa, ya, minta data nomor telepon kita. Saya paling malas ninggalin nomor telepon kalau ada, ya, ngurus-urus apa tuh, masuk ke restoran, bayar, minta nomor telepon. Apa urusannya Mbak? Saya mau bayar, lu nggak perlu nanya nomor telepon gua kan gitu. Ya. Masuk kemana, laundry, minta nomor telepon. Nggak perlu, saya bayar nanti laundrynya. Ente nggak perlu ngambil nomor telepon saya. Itu nomor-nomor telepon kita itu jadi data nanti dijual Pak. Terang-tereng telepon. Ya pertama saya husnuzon, saya angkat. Oh dari anu menawarkan pinjaman. Berapa ente mau pinjemin saya? 10 juta, kecil, gua maunya 1 miliar. Kenapa nawarin 10 juta? Saya matiin. Paling gak suka saya ditelepon-teleponnya begitu. Ya, kecuali yang udah jelas, Pak Arif nelpon, oh ini pasti mau ngundang saya. Ya. Pak Nur Rahman telepon mau undang saya. Nggak tahu nanti pas Pak Derajat nelpon saya apa enggak ini. Ya.
Data itu mahal, Pak. Ya. Nah, kita warga Persyarikatan Muhammadiyah, kita punya ekosistem, punya rumah sakit, punya sekolah, punya perguruan tinggi, punya macam-macam. Sekarang pertanyaannya, apakah PP Muhammadiyah dan Muhammadiyah di seluruh Indonesia punya data itu? Yang bisa kita olah dengan data itu, warga apa yang dibutuhkan oleh warga kita, ya, kita petakan lalu kemudian kita eksekusi. Kita harus ambil ini, kita harus bikin ini, kita harus bikin ini. Ya. Perusahaan dan negara yang nggak punya data, nggak pegang data, dia akan seperti orang yang buta, ya, kehilangan jejak, kehilangan arah, mau ngapain dia nggak bisa. Nah ini. Ya, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, mari kita perbaiki kepemimpinan ini. Ya. Nah, kepemimpinan ini jangan sampai ya buta arah. Kepemimpinan ini jangan sampai disetir oleh asing. Ya. Maka kita bersyukur pada Allah. Ya. Kita punya presiden yang baik menurut saya. Ya. Saya dukung 3 kali pemilu itu, pilpres. Cuma yang terakhir enggak. Karena wakilnya. Itu aja masalahnya. Saya enggak ada masalah dengan Pak Prabowo. Dari dulu saya tahu dia orang baik. Saya dari dulu tahu dia orang baik. Ya, hatinya baik, akhlaknya baik, komitmennya kepada rakyat baik. Itu enggak perlu diragukan. Ya. Dan kita bersyukur, beruntung. Ya. Beliau ini tipe orang pemimpin yang gak suka diatur oleh asing. Dia paling gak bisa melihat kalau kekayaan negara itu berkumpul dikuasai hanya oleh segelintir orang saja. Dia paling gak suka melihat ada penyimpangan-penyimpangan prosedur, pemberian lahan, pemberian izin, ya, yang itu mereka udah dikasih lahan, udah dikasih izin, ngemplang dan mengkhianati negara. Itu kurang ajar. Dikasih izin Pak, izin tambang, izin sawit. Ya. Lalu kemudian digunakan oleh pengusaha-pengusaha kurang ajar ini, digunakan izin itu untuk minjem duit ke bank negara lagi. Dan kreditnya suka macet. Ngemplang pajaknya lagi, itu kurang ajarnya orang-orang kaya di Indonesia ini. Ya. Yang gak tahu malu, udah dikasih oleh negara, dia gak berterima kasih kepada negara. Makanya konsep pembangunan ekonomi yang dulu oleh Pak Harto itu bagus, triple down effect, itu gak jalan-jalan. Kenapa? Ya karena pengusahanya pada kurang ajar. Nah kita lah Muhammadiyah ini bagaimana kita menciptakan klaster-klaster baru pengusaha-pengusaha di tingkat daerah maupun tingkat nasional agar mereka memiliki integritas, mereka punya cinta tanah air, mereka punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral kepada bangsa dan negara. Dan juga punya tanggung jawab sosial untuk memajukan agama Islam. Alhamdulillah di sini ada donatur kita yang ya, punya kepedulian kepada Islam, punya kepedulian untuk membangun sarana dan prasarana umat Islam di Muhammadiyah. Yang seperti ini yang harus kita perbanyak. Ya, harus kita cloning. Jangan cuma 1-2 tapi harus banyak. Sehingga apa? Umat Islam ini betul-betul berdaya, betul-betul mandiri dan kuat secara ekonomi. Ya. Maka kalau kita perhatikan, ya, banyak rezim pemerintahan di Indonesia ini hanya menguntungkan kelompok tertentu, ya, tujuannya tidak lain adalah untuk melemahkan umat Islam.
ya. Supaya umat Islam ini tidak kuat ekonominya, tidak mandiri ekonominya. Supaya umat Islam ini tetap miskin, supaya tetap umat Islam ini tiap pemilu bergantung kepada ya belas kasih, bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang ketika pemilu. Betul? Betul? Ngaku aja. Nah, ya. Kita ini seperti apa? Ternak, kemiskinan itu diternak di republik ini. Ini harus kita lawan, Pak. Jangan mau. Ya. Kita hanya diberi uang recehan 200.000, 500.000 maksimal ya. Kalau pemilu itu. Tapi kita nggak dapat apa-apa. Pembangunan kita nggak kita dapatkan. Pembangunan kita hanya artifisial. Hanya peresmian gerbang, monumen di kota, tugu-tugu, apa itu. Ya. Saya dukung Pak Purbaya itu. Ya. Makanya salam Purbaya. Wah, itu. Orang mana Purbaya itu, Pak? Ya. Kali-kali diundang ke Tegal ini. Ya. Ya, itu dia kritik itu. Ini pembangunan daerah ini kok isinya seremonial. Ya. Tapi yang untuk kerakyatan nggak ada. Nah, disinilah pentingnya kepemimpinan itu. Jadi jangan Anda mengira Islam ini tidak memperhatikan dan tidak mengatur masalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini penting. Nabi sendiri yang memberikan warning, memberikan peringatan. Supaya umat ini harus menyiapkan kader-kader pemimpin. Enggak cukup Muhammadiyah punya sekolah banyak, enggak. Tapi Muhammadiyah harus punya sekolah unggulan plus sekolah kepemimpinan, leadership. Ya. Kenapa sih? Pejabat-pejabat pemerintahan, penyelenggara negara banyak alumni IPDN, Taruna Nusantara. Ya karena mereka fokus ke kepemimpinan, leadership. Tapi kan sekolah-sekolah seperti itu kan warna agamanya minim, Pak. Ya toh? Orientasi agamanya sangat kering. Ya. Makanya Muhammadiyah harus tampil. Ya. Bukan hanya dengan perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang sudah banyak, tapi harus ada center of excellence, keunggulan-keunggulannya apa. Nah, saya melihat Muhammadiyah ini harus mulai ya lari, gasnya lagi ditambah untuk membuat sekolah-sekolah unggulan yang ada di Muhammadiyah ini ya ditingkatkan lagi kualitasnya, diperbaiki lagi sarana prasarananya, dan dibuat sekolah itu boarding dengan asrama. Pembentukan karakter dan leadership itu penting. Ya. Sehingga apa? Lahirlah dari sekolah-sekolah kepemimpinan Muhammadiyah ini calon-calon pemimpin di Indonesia, ya, yang kualitasnya tidak kalah dengan siapa? Jenderal Sudirman. Kualitasnya tidak kalah dengan apa namanya pahlawan-pahlawan nasional kita, ya, seperti Husni Tamrin, tokoh di Jakarta itu, ya, seperti lagi siapa tokoh yang meletakkan dasar apa namanya wawasan Nusantara, ya, siapa? Pak Juanda, ya. Banyak tokoh-tokoh lain lagi yang hebat-hebat di Muhammadiyah. Nah, kita ini harus terus melahirkan kader-kader calon pemimpin nasional. Ya. Jangan sampai nanti kader Muhammadiyah yang di pemerintahan ini jadi sorotan masyarakat. Kenapa? Karena perilakunya, karena prestasinya tidak membanggakan. Ya. Jadi kita harus perbaiki terus kualitas sekolah pendidikan kita, ya, melahirkan calon-calon pemimpin ini sangat penting.
Nah, apa yang kita dapat pelajari dari bulan Ramadan ini? Ya, sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Kita jadikan ya, Ramadan ini sebagai, puasa Ramadan ini sebagai ya, madrasah untuk melahirkan kepemimpinan moral yang tinggi. Kenapa? Karena puasa itu mengajarkan kita apa? Kejujuran, Pak. Kedisiplinan. Mengajarkan kita pengendalian diri. Mengajarkan kita empati. Ini nilai-nilai kepemimpinan. Nilai-nilai dasar kepemimpinan itu 4. Ya. Jujur, ya. Punya integritas, pengendalian diri. Ya. Kenapa? Jadi pemimpin itu harus bisa mengendalikan diri. Karena apa? Karena semua akses itu ada di tangannya. Bergantung pada tanda tangannya, coba. Kalau pemimpin itu nggak punya pengendalian diri yang baik, rusak dia. Bukan hanya dirinya yang rusak, tapi membuat satu negara rusak. Dampaknya kepada rakyatnya rusak semua. Tidak sejahtera, tidak cerdas, ya, amburadul. Itu kenapa? Karena faktor pemimpin. Nah, puasa mengajarkan kita untuk mencetak, melahirkan pemimpin-pemimpin yang apa? Jujur, pemimpin yang mampu untuk mengendalikan diri, pemimpin yang disiplin. Disiplin, Pak, puasa. Puasa itu disiplin. Ya, sebelum ya, waktu subuh kita sahur, bangun. Ya. Tanpa ada yang bangunin, kita bangun, kita berupaya bangun. Ya. Ibu-ibu udah masak, persiapkan masakan untuk sahur, ya kan? Semua disiplin tuh keluarga kita. Ya. Sholat subuh berjamaah, Masya Allah. Ya. Malamnya tarawih. Awal masuk waktu subuh kita sudah tidak makan dan tidak minum lagi, disiplin. Sampai buka puasa, disiplin. Tidak ada kedisiplinan yang melebihi buka puasa. Ya, betul. Orang dengar Allahu Akbar langsung minum serentak semua. Gak ada yang nunggu, ntar aja Pak Ustadz, masih kuat. Ada yang begitu? Oh, hebat kalau begitu ada. Dan itu tidak sesuai dengan sunnah. Ya, kalaupun Anda masih kuat, ya, tapi ketika dengar azan gak buka puasa, itu menyalahi sunnah. Ya. Takjil dalam berbuka puasa, menyegerakan itu sunnah. Ya. Jangan punya alasan, buka puasanya ini Muhammadiyah ini umat Islam itu enggak sesuai sunnah. Loh, kenapa? Karena masih terang Pak Ustadz. Ya. Kalau belum gelap, itu belum buka puasa namanya. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Ayatnya begitu katanya. Sempurnakanlah puasa kamu sampai malam. Ya. Berarti kalau belum malam, kalau belum gelap, jangan buka puasa dulu. Ada yang begitu? Ada nggak yang berpaham begitu? Nah, kalau di Muhammadiyah punya paham begitu, ya itu keluar dari Muhammadiyah itu. Ya. Itu paham yang nggak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, itu biasanya Syiah yang begitu. Syiah itu nggak buka puasa kalau masih terang, ada merah-merah, kuning-kuning, itu belum malam katanya. Nunggu gelap dulu, warna hitam, udah muncul bintang di langit, baru buka puasa. Ya, itu bukan ajaran Muhammadiyah, bukan ajaran Islam juga yang begitu. Ya. Kenapa Al-Quran mengatakan atimus siyama ilal lail, sempurnakanlah puasa kamu dari terbit waktu fajar sampai malam. Sampai malamnya itu bukan berarti masuk ke malam harinya, tapi sampai ambang batas waktu awal yang menunjukkan kita sudah akan berganti waktu dari siang menjadi
malam. Apa pergantiannya cirinya? Itu adalah warna kemerah-merahan dan kekuning-kuningan menandai terbenamnya matahari. Karena kalau dalam bahasa Arab kan, ya ini bahasa Arab Pak, karena Al-Quran bahasa Arab bukan? Al-Quran bahasa Arab. Maka kalau kita memahami Al-Quran harus paham bahasa Arab, jangan baca terjemahannya saja. Kalau baca terjemahannya lalu mengambil kesimpulan hukum, ya, puasalah kamu sampai malam. Lah, malam itu jam berapa? Saya tanya. Ya. Jam 7 malam, jam 8 juga malam. Jam 9 juga malam. Terus maunya sampai puasa itu jam berapa malamnya itu? Nah, makanya dalam ajaran Islam itu diatur oleh sunnah Nabi, yang disebut waktu malam itu adalah awal tanda kita masuk malam, yaitu dengan waktu terbenamnya matahari. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, ya santri di sini ada santri, ya diajarin bahasa Arab enggak? Akal tus samak ila roksihi, dengan akal tus samak hatta roksihi, itu beda. Aku makan ikan sampai kepala, artinya sama. Ila roksihi sampai kepala, hatta roksahu sampai kepala juga. Tapi apa bedanya hatta dengan ila dalam bahasa Arab? Ila itu kalau sampean makan ikan sampai kepalanya, ya sampai lehernya saja. Kepalanya ya sampean tidak makan, kasih ikan, kasih kucing. Itu ila. Akal tus samak ila roksihi. Aku makan ikan sampai kepalanya. Berarti apa? Sampai batas leher kepala. Ya kepalanya anda usah makan, kasih kucing aja. Itu ila. Tapi kalau hatta roksahu, aku makan ikan sak kepalanya, kucingnya nggak dapat apa-apa, ya itu hatta itu. Nah, sekarang saya mau tanya, Quran pakai hatta atau ilah? Hatta apa ilah? Ilah, ayatnya itu atimus siyama ilal lail, sampai malam. Berarti malamnya yang belum masuk. Ya itu kata Al-Quran, bukan kata saya. Nah, kalau ada orang sembarangan menyimpulkan makna ayat, tafsirnya nggak sesuai dengan bahasa Arab kaidahnya, nggak sesuai dengan praktek Nabi Muhammad SAW, ya itu berarti ngarang Islamnya itu. Bikin ajaran baru, menyalahkan fatwa Muhammadiyah, menyalahkan fatwa NU. Ya, umat Islam semua salah, sesat. Kenapa? Karena puasanya belum sampai malam. Lah, gimana itu? Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini disiplin. Jujur, disiplin, pengendalian diri ini penting. Jadi pemimpin itu harus bisa mengendalikan diri. Jangan mengikuti selera syahwatnya, tapi harus mengikuti rambu, mengikuti konstitusi, mengikuti kata hati nurani, mengikuti prosedur, dan jangan mempermainkan ya prosedur itu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ya. Jangan gara-gara apa? Gara-gara pemahaman sejarah yang keliru, lalu ada menteri yang pernah ngomong, Kementerian Agama itu adalah hadiah untuk ormas saya. Lah, kalau memang betul itu hadiah untuk ormas ente, terus apakah ente itu berhak sewenang-wenang menggunakan anggaran dan ngapain aja itu hanya untuk kepentingan ormasnya? Kan nggak benar. Kementerian itu ada aturannya, ada SOP-nya. Harus ikut konstitusi, harus ikut aturan-aturan negara. Bukan lalu menghalalkan, oh semua yang ada di kementerian itu ya untuk ormas saya.
termasuk kuota haji. Nah, itu ngaco juga. Nauzubillah min. Karena berpikirnya apa? Berpikirnya sempit, berpikirnya sektarian, berpikirnya bukan untuk bangsa dan negara, berpikirnya hanya untuk kepentingan golongannya saja. Nah, ini yang saya maksud apa? Pengendalian diri ini penting. Dan kepemimpinan itu membutuhkan apa? Saudara yang dirahmati Allah, empati. Ya. Empati, jadi pemimpin itu harus punya empati betul. Jangan rakyat lagi susah, lagi kebanjiran, ya bupatinya malah umroh. Ya walaupun daftarnya udah lama lah, katakan begitu lah. Walaupun dia sudah kemarin berangkatnya, ya mbok ya balik itu loh, pulang besoknya itu. Gak ada yang melarang sampean umroh. Tapi kan ya masa iya bupati gak punya duit. Kan umroh nanti bisa lagi kan. Ya kalau rakyatnya kena bencana ya pulang segera itu. Jangan nunggu selesai umrohnya. Mana didahulukan kepentingan umroh, kepentingan pribadi dengan kepentingan rakyat? Dahulukan rakyat, Pak. Sama dengan dokter atau bidan, suster. Ya. Ketika pasiennya lagi menggap-menggap, ya, butuh penanganan emergensi darurat, terus ada azan waktu sholat, mana didahulukan? Sholat dulu atau pasien dulu? Pasien dulu. Ya. Sholat bisa ditunda. Kalau masih ada waktunya, sholat. Ya. Kalau pasien ini nggak bisa ditunda ini. Ya, ini emergensi. Ya. Nggak bisa ditunda. Orang pendarahan, orang hamil, orang pecah ketubannya, ya. Orang sudah sakaratul maut, nggak diurusin sama dokter sama perawat, dosa itu dokternya. Dan dia melanggar SOP kan. Kalau Allah itu Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Pengampun. Jadi bisa mengalah untuk urusan kemanusiaan. Ya. Sholat kita bisa ditunda. Bagaimana kalau waktu sholatnya habis Pak Ustadz? Bisa dikodok. Ya. Jangan takut. Bisa dijamak. Itu waktu itu darurat. Ya, jadi jamak sholat itu bukan hanya karena safar. Bukan karena berkaitan dengan urusan perjalanan. Jauh enggak. Ketika kita bekerja dalam situasi darurat dan enggak selesai pekerjaan kita itu kalau kita sholat diselingi dengan sholat, maka bisa dijamak. Itu hukum agama. Nah, empati itu penting, Pak. Pemimpin itu harus punya empati kepada rakyat. Kenapa? Lah semua fasilitas yang ada pada dirinya, yang dipakai oleh dia dan keluarganya, itu fasilitas semua dari rakyat. Ya. Mobilnya dari pajak rakyat. Rumah dinasnya dari pajak rakyat. Tunjangan keluarga, tunjangan komunikasi, tunjangan sampai bayar pembantu, yaitu tunjangan dari negara semua, dari uang rakyat. Ya. Semua yang melekat dalam diri itu adalah, ya, itu berasal dari pajak rakyat. Pakai pakaian dinas, ya, itu tiap tahun, ya, ganti pakaian dinas, diukur lagi bajunya, bikin baju yang baru. Ya, semua fasilitas yang baru. Tiap tahun ada anggarannya. Ya. Jadi kita ini pemimpin itu harus punya empati kepada rakyat. Ya, jangan jadi pemimpin itu sok-sokan, egois, ya. Kemudian dia punya dalih, ya, ya sudah cukup kita, waktu kita ada jam kerjanya cukup itu untuk rakyat. Enggak. Kalau saudara jadi pemimpin, ya, waktu kita itu 24 jam untuk rakyat. Kalau saudara dipercaya
oleh negara untuk mengemban amanah, maka waktu kita 24 termasuk hari libur itu jabatan kita melekat. Ya kenapa? Orang manggil saudara Pak Menteri walaupun hari libur. Ya kan? Saudara manggil Pak Gubernur walaupun hari libur. Ya hari libur itu tetap hari kerja kita. Ya, sama dengan presiden. Ya, siapapun pembantu presiden atau pegawai istana, ya itu kalau komunikasi dengan presiden walaupun hari libur, ya tetap nyebutnya Pak Presiden kan, nggak mungkin nyebut nama langsung, Pak. Ya. Kalau nyebut nama langsung kurang ajar namanya itu. Ya, itu jabatan itu melekat, makanya ya ketika dilantik, ketika kita diangkat sumpah jabatan kita, sampai kita serah terima jabatan, itu jabatan kita melekat secara publik. Maka jaga diri kita, jaga para pemimpin kita, saling mengingatkan kita. Kalau punya kader Muhammadiyah di pemerintahan, apakah di pusat, di daerah, eksekutif, legislatif, atau di yudikatif, ada kader Muhammadiyah yang keliru, ya, ada kader Muhammadiyah yang kepleset, ada kader Muhammadiyah yang menyakiti rakyat, ada kader Muhammadiyah yang menyinggung rakyat, ya. Kita warga Muhammadiyah dan pimpinan Muhammadiyah yang harus paling keras menjewer dan mencubit kader-kader Muhammadiyah ini. Kenapa? Karena itu akan berdampak kepada citra persyarikatan Muhammadiyah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya, banyak hal yang sebenarnya yang kita bisa ambil pelajaran hikmah dari ibadah Ramadan ini, ya, untuk menjadi laboratorium madrasah melahirkan kepemimpinan yang bermoral, kepemimpinan yang bertanggung jawab, kepemimpinan yang berintegritas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua, jaga diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita, ya. Kita doakan terus, kita saling menasehati dalam kebenaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Insyaallah kita bisa bersilaturahim lagi di waktu dan kesempatan yang akan datang. Bagi Bapak Ibu, ya, yang punya anak, putra putri, keluarga, ya, saudara, misalkan saudaranya jauh merantau, ya, di luar kota, di luar pulau, ya, ajak anak-anaknya untuk sekolah, daftar menjadi santri di Pondok Pesantren Muhammadiyah Zainab Maskur ini. Insya ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Keuntungannya anak-anak itu dididik dengan pemahaman Islam ala Muhammadiyah. Satu itu. Yang kedua, kalau saudara-saudara di luar pulau, di luar kota, ya, nyantri di pondok ini, itu gampang dikontrol oleh saudaranya di Tegal. Ya, nggak perlu orang tuanya tiap bulan datang kemari. Ya, titip aja amplop transfer. Nah, tolong sampaikan ke anak saya nanti kalau kamu datang main ke pesantren Zainab Maskur ini. Insya Allah. Mari kita bergembira dalam bermuhammadiyah, ya, bergembira menjalankan syariat Allah, bergembira dalam mensyiarkan agama Allah untuk kebaikan, kemaslahatan bangsa dan negara kita. Demikian, nasrul minallah fatun qarib, wabasyiril mu'minin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.